Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Mencerahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya, ya, kemudian melakukan tato di wajahnya, ya, mutawashimah, menghilangkan rambut dari wajahnya, ya, mengikir gigi demi kecantikan karena mereka telah mengubah ciptaan Allah. Sehingga akhirnya ulama mengatakan tato hukumnya haram karena hadis di atas. Walaupun sebagian ulama berpendapat haramnya itu karena tujuan penipuan, misalnya supaya wajah menjadi lebih menarik. Untuk kemaslahatan umat, ya, Nabi SAW dalam satu hadisnya bersabda, man darallahu bihi wa man syaqallahu alaihi. Siapa yang menyusahkan, membahayakan, maka Allah akan susahkan orang itu. Dan siapa yang membuat orang dalam masalah, Allah akan bikin masalah buat dia, begitu. Jadi kalau kita mikir, oh pantasan aja ya kok kita ini kayaknya gak lepas dari masalah bangsa kita. Karena mungkin tadi banyak orang-orang yang senang bikin masalah yang menyusahkan orang lain. Nah, yang kayak beginilah yang harus kita buang jauh-jauh. Islam mengharamkan banget kalau sampai kita ini bikin susah orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang lain seperti itu. Inilah Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik editorial. Pendengar yang budiman, Indonesia di akhir tahun 2009 menorehkan rekam sejarah yang buruk tentang maraknya suap menyuap dan korupsi. Kasus perseteruan KPK versus Polri yang mengangkat idiom cicak versus buaya sepertinya belum pernah ada dalam berita-berita manapun, kecuali dalam film-film Bollywood. Nah, tapi yang jelas jauh lebih seru daripada sinetron-sinetron Indonesia dan lebih atraktif daripada reality show stasiun TV manapun. Nah, editorial kita kali ini akan membahas kenangan akhir tahun dalam reality show Cicak versus Buaya bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Udara Voice of Islam. Nah, tapi sebelum kita sapa dulu beliau, saya punya pantun. Mengapa cicak tak pernah menangis dan buaya berurai air mata? Jangan percaya pada wajah-wajah yang manis, karena kebenaran tidak akan pernah buta. Baik, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Alhamdulillah bikhair. Semoga pendengar kita yang budiman juga. Iya, semoga pendengar yang budiman juga ada dalam keadaan sehat walafiat dan sepertinya sedang menikmati reality show yang ada di negeri kita kali ini, Ustazah. Ini menarik sekali editorial kita kali ini, reality show Cicak versus Buaya. Iya. Sepertinya nggak ada yang nggak tahu ya Ustazah di negeri ini ya. Sedang selalu hangat gitu, setiap harinya dipantau terus melalui semua media. Nih Ustazah, di hadapan jutaan pemirsa Indonesia gitu. Biasanya kan yang lebih dipantau itu melalui televisi gitu ya Ustazah ya. Iya. Tapi kalau dibilang reality show, apakah ini benar-benar real Ustazah? Ya Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Ini memang kayaknya belum pernah terjadi dimanapun ya Mbak Bunga Intan. Dan barangkali di dunia juga hanya ada di Indonesia. Ya, kita selama ini disuguhi dengan tayangan reality show ya. Seperti yang pernah hit itu adalah Termehek-mehek ya. Mungkin inget ya. Rating tertinggi. Ya, Termehek-mehek, atau ada yang sampai sekarang barangkali kena deh gitu ya. Kemudian juga ada Playboy Kabel, atau mungkin Andai Aku Menjadi ya. Banyak sekali ya reality show yang ditayangkan oleh TV-TV swasta saat ini. Tapi memang ya Mbak Bunga Intan, belum pernah ada yang katakanlah sekolosal atau yang terbanyak dalam hal peserta seperti reality show yang
akan kita bahas kali ini. Kabarnya kasusnya merembet kemana-mana ya, Iya. banyak pemain baru di tiap episode terbarunya. Iya. Jadi banyak media menyebutnya reality show Cicak versus Buaya, ya. Dan terlebih lagi memang acara ini bukan sekedar acara reality show biasa ya, khususnya ditayangkan oleh berita terkini atau breaking news atau fokus kita, aktualita ya, liputan 6 atau seputar Indonesia, yang jelas tayangan-tayangan berita ini hebatnya ya. Bahkan juga infotainment juga kadang-kadang mengangkat karena ini menarik juga bagi mereka. Iya. Dan mengapa dianggap pesertanya itu luar biasa? Karena ini ternyata sebuah berita ya, berita yang menyangkut lembaga-lembaga tinggi negara ya di Indonesia, seperti misalnya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, Polri, ada Kejaksaan Tinggi, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ya, pejabat-pejabat terkait yang ini juga lumayan banyaknya. Sampai-sampai RI 1 pun merasa dicatut ya namanya. Iya. Karena tersebut. Nah, segini hebatnya pemeran-pemeran dalam reality show Cicak versus Buaya ini, Ustazah. Ini sebenarnya kasus apa sih? Ada 2 kasus menarik yang bisa jadi kemudian saling terkait ya, Mbak Bunga Intan. Yang pertama ketika Polri mengusut dugaan suap yang menimpa 2 pimpinan KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Keduanya dipandang terlibat suap dalam kasus mengeluarkan surat pencegahan pembatalan, pencegahan larangan keluar atau katakanlah cekal ya, bos PT Masaro Anggoro, yang ini juga dilakukan oleh adiknya Anggoro ini, namanya Anggodo gitu ya. Nah, jadi 2 pimpinan KPK ini dianggap Polri menerima suap dari kedua konglomerat ini agar mengeluarkan surat pembatalan larangan keluar atau cekal. Dan kemudian Polri menghadirkan bukti dan saksi. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Susno Duaji, ini mantan Kabareskrim Mabes Polri, saat itu masih menjabat Kabareskrim ya. Dan dari kata-kata Pak Susno inilah lahir istilah Cicak versus Buaya gitu. Jadi Cicak diistilahkan untuk KPK dan Buaya untuk Polri. Nah, ini kemudian terjadi karena 2 pimpinan KPK menolak tudingan dan menghadirkan bukti lain yang membantah bukti yang diajukan polisi. Bahkan ketika polisi mengajukan bukti waktu dan tempat penerimaan suap oleh Bibit Samatrianto, ternyata Pak Bibit ini bisa menghadirkan bukti bahwa saat itu dia sedang di luar negeri.